mau cerita, aku mau berbagi pengalaman tentang life after graduation atau kehidupan setelah wisuda, khususnya di bangku kuliah. Saat-saat sebelum kuliah itu kita ngerasain kuliah itu adalah pembelajaran ketika kita tuh udah merasa lebih dewasa dari SMA. Jadi kita sangat-sangat excited untuk menyambut itu semua. Nah, saat sebelum wisuda ini rasanya lega banget, senang banget, kita udah terlepas, udah terbebas dari hal-hal kuliah yang gak kita sukai. Misalnya, nah saat wisuda ini berlangsung itu rasanya sedih karena kita bakal berpisah sama temen yang setiap hari ketemu, setiap hari nongkrong bareng. Nah, dan setelah wisuda itu baru nih sebenarnya babak baru yang dimulai kehidupan yang sebenarnya. Banyak yang bilang kalau kuliah itu adalah menunda pengangguran selama 4 tahun. Jadi orang-orang itu merasa sebenarnya kita nggak tahu nih habis SMA kita mau ngapain. Daripada kita nggak tahu mau ngapain, nah kita kuliah aja. Itu kata orang-orang. Sebenarnya yang nggak kita bener-bener sadari bahwa kita tuh udah lebih dewasa, lebih matang, lebih banyak keterampilan, dan lebih banyak koneksi juga, siap menghadapi kehidupan yang selanjutnya, yakni setelah wisuda ini tadi. Setelah wisuda ini yang banyak ditemui itu mahasiswanya tuh merasa kayak nanti dulu deh, istirahat sebentar gak apa-apa kali ya. Jadi melampiaskan kesumpekan yang udah terjadi selama 4 tahun. Jadi habis wisuda tuh rasanya kayak oke, gak apa-apa istirahat dulu gitu, seminggu, 2 minggu, ataupun sebulan. Setelah itu kita baru mikir nih mau kerja apa yang sesuai sama bidang kita. Setelah itu kita apply ke beberapa perusahaan yang memungkinkan, yang udah kita target nih, gua mau kesini, kita apply itu. Setelah itu interview dan repeat berulang-ulang, yang akhirnya kita muak sama dengan segala macam interview dengan pertanyaan yang sama dan dengan jawaban yang udah template yang kita hafal. Setelah itu kita mau aku S2 sambil bekerja. Nah, mulai dari situ kita cari-cari informasi tentang S2 di luar negeri atau S2 di dalam negeri sambil bekerja. Kita mulai scroll lagi informasi-informasi baru yang belum kita pikirin sebelumnya. Kita memperpanjang waktu kita lagi sampai nggak sadar kita udah nganggur begitu lama setelah wisuda. Biasanya setelah kita tahu bahwa persyaratan beasiswa S2 ini susah, kita cari alternatif lain untuk menyambung hidup. Biasanya kita mulai dengan pemikiran, oke deh, wirausahawan aja atau berwirausaha aja. Nah, kita mulai riset lagi nih beberapa usaha yang sedang tren, sedang menjamur, atau usaha yang rame di sekitar kita nih. Kita lihat lagi strategi marketingnya dan lain-lain, kita pelajari lagi, sampai nggak sadar lagi kita ternyata udah menganggur begitu lama, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan. It's okay, itu proses kita. Setelah kita berpikir untuk jadi wirausaha, oke, kita bingung lagi mau usaha apa, terlalu banyak pilihan. Dan kita berpikir nih, kembali kerja lagi aja deh, apply lagi deh, coba lagi deh. Habis itu kita berputar lagi, lihat syarat S2 lagi deh. Kayaknya bisa nih, aku mau belajar S2. Setelah belajar lagi, kita mikir lagi nih, S2 nanti ujung-ujungnya gini lagi nih, gue lulus, gue bingung lagi nih. Udah deh, gue usaha aja, balik lagi usaha lagi. Kita mikir lagi, kita kehilangan waktu lagi. Dan yang terjadi apa? Ternyata kita selama ini cuman angan-angan, cuman pikiran aja, tapi nggak ada action. Jadi, it's okay buat ngeplan, buat ngerencanain semuanya, tapi kita harus tetap action nih, tetap harus ada yang dijalanin dan beberapa plan di sampingnya. Sisi lain, kita juga lihat teman-teman kita udah pada kerja, udah ada yang menikah, sudah ada yang liburan, holiday, senang. Kayaknya mereka menikmati hidup banget, kayaknya mereka menjalani apa yang mereka inginkan. Sedangkan kita di rumah belum bergerak, stuck gini-gini aja. Menurutku ini sih level dimana itu usia atau masa-masa kita ini baru mencari jati diri. Sebenarnya buat apa sih? Kenapa sih? Apa sih tujuan kita? Gue mau jadi apa nih? Apa sih akhir hidup ini? Goals hidup ini tuh apa?
Dari situ kita mulai kehilangan diri kita, mulai ngelupain plan-plan kita mulai breakdown, kita mulai merasa sendirian, gak ada temen, gak ada temen curhat, atau bingung mau minta saran ke siapa. Di situ kita mulai gak ada rencana lagi, mulai kosong lagi, mulai menerima diri kayak it's okay, nggak apa-apa, ini prosesku. Tapi you do nothing gitu ya sama aja. Jadi kalian boleh mempercayai ini sebagai proses kalian, tapi kalian tetap harus ada planning, kalian tetap harus ada yang dituju, dan mulai membuka diri. Nggak usah takut, nggak usah malu cerita sama orang-orang terdekat apa yang kita alami. Minta saran dari mereka yang mungkin sudah melewati fase ini. Buat tubuh ini, buat pikiran ini, buat diri ini untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, untuk sekedar muter-muter naik motor, cari angin. Jadi kita fresh lagi, kita punya ide, kita punya semangat lagi. Jadi memang proses ini tuh kita nggak sadari ya, kita udah sampai sini, udah breakdown gitu, kita nggak sadar. Ternyata kalau dilihat ke belakang, udah selama ini kita punya rencana tapi belum ada yang jalan. Intinya jangan menyerah untuk mencoba. Mungkin kita sudah apply ke 99 perusahaan, mungkin ke 100 yang akan jadi goals kita. Mungkin kita udah membuka 9 usaha yang kita coba, jangan menyerah. Mungkin yang ke-10 itu yang rezeki kita nggak pernah tahu. Dan juga jangan pernah ngerasa sendiri, karena itu adalah salah satu perasaan yang sangat-sangat menjebak kita, yang membuat kita kayak gue nggak ada siapa-siapa nih, mau ngapain lagi. Di samping itu kita juga harus cari motivasi, kayak misal nih kalian baca buku, kalian nonton film tentang kesuksesan orang. Banyak kok di usia kita di atas 20-an atau 30-an something sukses di usia 50-an something. Nah itu tuh bisa jadi kita motivasi gitu. Oh it's okay buat memulai di umur segini, it's okay baru mulai di umur segini, gue pasti bisa lebih besar dan sukses lebih mudah daripada pendiri KFC or something. Di sisi lain kalian bisa cari teman dekat buat ngedukung atau ngemotivasi atau minta saran, jadi kalian tuh nggak ngerasa sendiri. Aku tahu sih ini nggak mudah, karena aku juga pernah ngalamin persis seperti yang aku ceritain, tapi sebenarnya sering up and down gitu nggak sih? Kadang kita semangat, kadang kita istirahat lagi, semangat lagi. Dan aku tahu itu benar-benar capek. Atau kalian bisa lakuin tuh, dengerin lagu-lagu kesukaan kalian yang memotivasi, sambil cari ide, sambil jalan-jalan. Jadi kita bisa semangat lagi, kita bisa bangkit lagi. Jadi keep going guys, jangan menyerah. Kalian bisa tulis kolom komentar buat kita bagi cerita, kita sharing cerita. Minta juga kepada Tuhan, pemberi alam semesta, pemberi kehidupan ini, apa yang kita mau, apa yang kita minta. Gak ada yang gak mungkin guys. Semangat, tetap bergerak, maju terus, jangan menyesali apa yang sudah dilalui. Trust the process. Bye-bye.